Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali belajar pada bangun ruang ya, volume dan luas alas kerucut. Nah, kita ingat kembali ya, seperti biasa, rumus dasar volume bangun ruang ya. Yang kedua yaitu bangun ruang tanpa tutup. Kerucut termasuk bangun ruang tanpa tutup karena dia hanya memiliki alas dan dia tidak memiliki ketutup. Nah, coba teman-teman perhatikan. E, F, G, dan H ini adalah bangun ruang tanpa tutup. E, F, G adalah bangun ruang limas, sementara H adalah bangun ruang kerucut. Dua bangun ruang ini memiliki rumus dasar volume, yaitu 1/3 dikalikan luas alas dikalikan tinggi bangun ruang. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah kerucut. Ini adalah bangun ruang kerucut. Sebelumnya kita pelajari ya, apa sih rumus luas permukaan bangun ruang? Kalau tadi adalah rumus dasar volume, sekarang kita rumus luas permukaan bangun ruang. Rumus luas permukaan bangun ruang merupakan gabungan dari luas sisi-sisi bidang bangun ruang tersebut, sehingga kita harus menggambarkan jari-jari dari bangun ruang tersebut. Atau dengan kata lain, kita menghitung luas selimut bangun ruang tersebut dan juga luas alasnya. Nah, perhatikan gambar bangun ruang kerucut. Bangun ruang kerucut ini ya, ini adalah alas, ini adalah selimut. Kalau kita gambarkan jaring-jaringnya, maka terbentuk bagian lingkaran ya. Bagian yang melingkar ini yang memiliki sudut, kemudian alasnya berupa lingkaran. Ini hampir mirip seperti segitiga dan ini adalah dari sisi lengkung lingkaran, atau bisa kita sebutkan ini sebagai juring dari lingkaran. Nah, teman-teman, yuk kita pelajari lagi tentang gambar kerucut dan keterangannya. Coba perhatikan, yang pertama kita kenal tentang diameter alas kerucut ya. Diameter alas kerucut pada lingkaran, pada alasnya, kemudian ada jari-jari alas kerucut, kemudian ada tinggi kerucut. Nah, diameter, jari-jari, dan tinggi ini akan digunakan pada perhitungan volume kerucut. Nah, kemudian kita kenal alas kerucut, selimut kerucut, dan ada garis pelukis. Ini akan digunakan pada perhitungan luas kerucut. Nah, yang pertama adalah volume kerucut. Ini adalah bangun ruang kerucut. Volume kerucut memiliki rumus 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, perhatikan coba, luas alasnya memiliki nilai jari-jari ya, luas alas kerucut, kemudian tinggi kerucut dan garis pelukis. Nah, untuk luas alas ini berbentuk lingkaran sehingga memiliki rumus pi kali r kuadrat. Sehingga volume kerucutnya adalah 1/3 dikalikan pi kali r kuadrat dikalikan tinggi kerucut. Sekarang kita ke luas permukaan kerucut. Cara menghitung luas permukaan kerucut, di situ ada gambar kerucut ya. Rumus dasarnya adalah luas alas ditambah luas selimut. Nah, untuk luas alas
adalah pi R kuadrat dan luas selimut adalah pi R S. S ini adalah garis pelukis atau kita sebut sebagai sisi miring dari kerucut. Nah, coba perhatikan pi R kuadrat ditambah pi RS, kita akan keluarkan pi R-nya ya. Sehingga luasnya menjadi pi R kurung buka R ditambah S. Ini merupakan sifat dari distribusi. Kalau kita distribusikan menjadi pi R kuadrat ditambah pi R kali S, yaitu pi RS. Kita perhatikan contoh soal berikut. Hitunglah volume dan luas permukaan bangun ruang kerucut pada gambar di bawah ini. Ini adalah bangun ruang kerucut memiliki tinggi 20, jari-jari 15. Kalau kita akan menghitung volume, tentunya kita masih bisa menghitungnya tanpa menghitung panjang atau ukuran yang lain. Nah, volume kerucut sepertiga pi R kuadrat dikalikan dengan tinggi kerucut. Nah, pi ini karena kita jari-jarinya 15 sehingga menggunakan pi 3,14 dikalikan R kuadrat 15 kali 15 dikalikan tinggi kerucut 20 sehingga menghasilkan 4710 cm kubik. Nah, untuk luas kita lihat ya, luas rumusnya pi R dikalikan R ditambah S. Nah, S-nya belum diketahui. Kalian masih ingat ya dalil Pitagoras? Atau untuk menentukan sisi miring, maka gunakan untuk mencari S, R kuadrat ditambahkan T kuadrat, kemudian kita akarkan. Ini ya. Nah, itu merupakan dalil dari Pitagoras. Nah, kita kembali lagi. Nah, sehingga luasnya menjadi 1884 cm persegi. Pi kali R dikalikan R ditambah S. R-nya adalah 15, S-nya ketemu 25. Dari mana? 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat menghasilkan 625. Kemudian kita akarkan yaitu 25. Nah, teman-teman, demikian penjelasan dari Ustazah. Kemudian kita lihat contoh soal ya. Kemudian kita ke tugas prakteknya. Teman-teman, silahkan carilah bangun ruang berbentuk kerucut, kemudian ukurlah panjang diameter dan jari-jari, tinggi kerucut, serta panjang garis pelukis atau sisi miring kerucut. Catat hasil pengukuran di bukumu, kemudian hitunglah volume kerucut dan luas permukaan kerucut. Demikian penjelasan dari Ustazah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.